Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat hadir di SD Negeri 4 Ipaman. Dan salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau membawa kita dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan. Yang saya hormati kepala sekolah SD Negeri 4 Mengamat, dan saya banggakan guru-guru hebat yang ada di SD Negeri 4 Mengamat. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah materi atau diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada program pelatihan guru penggerak Angkatan 9 Aceh Selatan tahun 2023. Mungkin kita belum mengenal apa namanya budaya positif. Nah, konsep utama modul budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan nanti menjelaskan bagaimana yang dikatakan perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan dia datang cepat, seharusnya tidak seperti itu. Yang kita terapkan budaya disiplin positif, dia datang cepat itu dengan kesadaran dia sendiri. Nah, lalu itu dikatakan bertujuan untuk menemukan kesadaran anak untuk melakukan tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Makanya saya katakan kemarin, jangan motivasi siswa itu bisa membunuh kreativitas. Contoh ada istilah dia menjawab pertanyaan dikasih uang 5.000. Berarti motivasinya hanya sampai 5.000 saja, tapi tidak bisa dijual keluar. Motivasinya hanya uang 5.000 itu jawab pertanyaan. Berarti ada ketidaknyamanan, bukan berasal dari dalam dirinya. Nah, tadi saya menjelaskan kebutuhan dasar manusia. Sadar tidak sadar inilah kebutuhan kita. Bertahan hidup, kita makan untuk bertahan hidup, kita memiliki rumah untuk bertahan hidup, kita berkembang biak untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa ingin diterima, ini adalah lingkungan kita. Kita ingin diterima di lingkungan kita, kita ingin disayangi di keluarga kita ingin diterima di lingkungan kantor, dan begitu juga dilakukan oleh siswa-siswa kita. Lalu penguasaan, pengatur, itu maksudnya penguasaan. Lalu kebebasan dan kesenangan. Nah, inilah salah satu kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Cuman di sini umum-umum, cuman nanti saya jelaskan tadi bertahan hidup itu seperti apa, kasih sayang yang rasa diterima seperti apa, penguasaan itu seperti apa, kebebasan itu seperti apa, dan kesenangan itu seperti apa. Ataupun ketakutan ataupun ancaman dari orang lain. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini kalau kita menerapkan disiplin, kita menggunakan kalimat disiplin dengan identitas yang gagal. Ini biasanya yang gagal. Hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Ini apabila kita lakukan hukuman kepada murid-murid kita, mungkin dia akan menyakitkan, rasa sakit akan timbul pada siswa itu.
Lalu murid itu apabila kita beri hukuman, dia tidak akan nyaman di sekolah kita. Di mana dia duduk tidak akan nyaman. Baik itu di belakang kita suruh, di depan dan di mana tidak akan nyaman apabila kita berikan hukuman. Lalu murid takut. Setelah kita memberi hukuman, harapan kita dia berubah, malahan dia menjadi takut. Lalu memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Kita memberikan hukuman, malahan murid itu menyembunyikan kesalahannya dia sendiri. Itu sering terjadi pada murid-murid. Lalu murid menjadi rendah hati. Dan apabila konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu penghargaan. Ini mungkin juga sering kita lakukan di sekolah kita. Kita memberikan penghargaan tidak efektif, merusak hubungan sifat iri. Nah, apabila kita memberikan kepada seseorang, orang lain akan merasa iri dan mematikan kreativitas. Nah, yang dikatakan mematikan kreativitas adalah dia hanya sebatas itu. Contoh, dia hanya ingin mendapatkan tas untuk hanya tas. Kreativitasnya hanya sampai itu. Padahal apabila dia memiliki kesadaran diri, motivasi dari dalam, dia lebih dari itu bisa dia dapatkan. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini kita sering lakukan. Menghukum dengan sistem ranking. Kita ancam dengan murid itu, oh kamu tidak dapat ranking. Tidak ada percobaan untuk perubahan dari dirinya. Lalu restitusi. Restitusi murid bertanggung jawab untuk perilaku. Contoh, umpamanya siswa datang terlambat, kita tawarkan kepada dia. Kita cari alasan kenapa dia terlambat. Apakah dia telat tidur atau bagaimana? Nanti dia sendiri akan memberikan solusinya atas dirinya sendiri. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini restitusi yang kita harapkan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, tadi sudah ada melihat restitusi. Apa itu restitusi? Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, restitusi ini adalah salah satu, umpamanya ada siswa yang melanggar peraturan berkelahi, gunakan langkah restitusi. Langkah restitusi adalah ini dia, menguat bukan menebus kesalahan yang dia lakukan. Tadi cara menguatkan siswa ada hukuman, ada imbalan, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, restitusi ini adalah salah satu, umpamanya ada siswa yang melanggar peraturan berkelahi, gunakan langkah restitusi. Langkah restitusi adalah ini dia, menguat bukan menebus kesalahan yang dia lakukan. Tadi cara menguatkan siswa ada hukuman, ada imbalan, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit.
ini kasus siswa yang tidak mengerjakan PR, kita beri hukuman yang berarti itu salah. Lalu guru marah dan murid menjadi takut. Kita marah kepada siswa, lalu siswa itu akan menjadi takut. Lalu kita menggunakan konsekuensi. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, di sini kita menggunakan konsekuensi, umpamanya siswa tidak mengerjakan PR sehingga kita kasih banyak PR-nya lagi dikerjakan di kelas. Itu salah satu bentuk konsekuensi. Lalu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Lalu yang terakhir, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Lalu guru terbuka. Nah, ini posisi kontrol pada restitusi. Mungkin kita terletak di mana? Mungkin akan kita ketahui pada kapal. Kita salah satu guru memiliki posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol, yaitu guru sebagai penghukum apabila murid melakukan kesalahan. Apakah kita melakukan penghukum, lalu membuat rasa bersalah, lalu melakukan murid itu sebagai teman, lalu pemantau, lalu yang terakhir adalah manajer. Posisi kita di dalam sekolah adalah ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nanti kita akan jelaskan. Setelah kita mengetahui tadi ada posisi kontrol, ada 5. Nah, ini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, umpamanya penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, buat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Apabila kalimat seperti itu kita gunakan kepada siswa, berarti kita salah satu posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Lalu yang ketiga, teman. Ayolah yang tertib, kita mengajak, berarti sebagai teman. Buat guru bangga, kalian ini tidak apa-apa. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Berarti posisi kita ketika itu posisi teman dengan murid. Lalu pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Itu posisi pemantau. Biasanya pemantau adalah yang menegakkan aturan. Lalu manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, yang kami harapkan pada posisi ini adalah kita semua memiliki posisi kontrolnya di manajer, bukan posisi. Apa hukumannya? Nanti siswa itu sendiri akan memberikan ganjaran dengan idenya. Nah, di sini mungkin foto saya kemarin saya ambil video. Ini bukan pas, kebetulan siswa itu berkelahi dengan temannya. Di sini saya melakukan contoh penerapan segitiga restitusi. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrolnya saat bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar profil Pancasila dalam merdeka belajar. Nah, mungkin di sini apa yang kurang paham mungkin bisa ditanyakan bagaimana kesimpulan dari budaya positif adalah kita menindaklanjuti
kesalahan-kesalahan murid yang kita berikan kepada murid. Cuman di sini saya menyampaikan, mengajak kepada teman-teman, di sini adalah ada posisi 5 kontrol yang diharapkan, harapan kita posisi kita berada di posisi manajer, bukan berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah ataupun teman ataupun pemantau. Posisinya di sini sama-sama sebagai manajer dalam menerapkan disiplin positif. Nah, pada kejadian di sekolah saya, di kelas saya sudah memiliki keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu dibentuk oleh siswa itu sendiri. Kita hanya menawarkan. Mereka pengennya di dalam kelas seperti apa. Kemarin pengalaman saya adalah dari mulut mereka sendiri mengatakan, Pak, hari Kamis pengen masuk ke perpustakaan. Pak, menghargai guru, menghargai teman. Artinya datang dari mereka ketika mereka melakukan kesalahan, kembalikan kepada mereka tentang yang mereka buat, tentang keyakinan kelas, sehingga nanti dia akan sadar tentang kesalahan yang dia lakukan. Mungkin sekian dari saya. Bapak-bapak atau ibu-ibu. Ada sedikit yang mengenai penghargaan saya katakan sebuah reward ya. Iya. Jadi di situ coba Bapak set lagi Pak ke penghargaan. Katakan penghargaan tidak efektif, merusak hubungan dan sebagainya. Jadi kan selama ini ataupun begini, penghargaan yang apakah semua penghargaan kalau ada siswa berprestasi, ya siswa itu berprestasi, apakah tidak boleh kita berikan penghargaan? Penghargaannya bagaimana? Apakah tidak boleh berbentuk barang? Ya, nah, ini ataupun memang tidak boleh penghargaan itu diberikan. Nah, coba. Ya, Ketika penghargaan kita berikan bukan di dalam sedang proses belajar mengajar, bukan. Ketika nanti sudah evaluasi, contoh setelah evaluasi semester 1 misal, kita kan memberikan penghargaan. Apakah penghargaan itu boleh atau tidak? Atau yang masuk penghargaan di sini itu penghargaan bagaimana? Di saat kapan seperti itu? Oke, saya akan menjawabkan pertanyaan di sini. Ini menurut saya penghargaan itu atau yang dikatakan reward itu perlu kita lakukan kepada siswa supaya apa? Supaya motivasinya meningkat, begitu. Penghargaan yang dimaksud adalah kita kadang-kadang konsepkan sekolah ini ajang potensi, ajang kompetisi, sehingga siswa itu berlomba-lomba ingin meraih juara 1, sehingga yang pada konsep kurikulum merdeka adalah tidak ada siswa itu bodoh, tidak ada siswa itu ranking 1, ranking 2. Karena kenapa? Siswa adalah memiliki karakternya masing-masing. Dia memiliki potensinya masing-masing. Dia tidak bisa pandai matematika, tapi dia jago dalam bermain bola, olahraga. Artinya, makanya yang dikatakan penghargaan tidak efektif ini terkadang adalah contohnya. Dia memiliki patokan. Paling-paling ranking 1 nanti tas. Paling-paling ini hanya selesai di situ saja. Tapi bisa kita manfaatkan dengan umpamanya piagam atau sertifikat atau piala yang bisa ditampilkan dia sehingga tampil di rumahnya. Umpamanya kita kan penghargaannya lebih murah tapi lebih berefek luar biasa. Konteks penghargaan yang diterapkan di kurikulum mereka ya. Bagaimana bentuknya, konsepnya yang sebenarnya. Kami ingin tahu konsep penghargaan yang harus diberikan kepada siswa tersebut. Iya. Bagaimana? Dan selama ini memang kita memberikan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, buku, tas dan sebagainya. Nah, kami ingin tahu di sini semuanya sejenis bagaimana, bentuknya apa. Nah, jadi oleh program ini juga harus jelas, harus mendetil. Oh, ini loh bentuk daripada penghargaan atau reward yang diberikan kepada siswa. Seperti itu. Iya. Tadi saya sudah menjelaskan yang hukum dan penghargaan itu adalah salah satu identitas yang gagal dalam menerapkan disiplin.
Sedangkan di sini adalah konsekuensi dan institusi yang sukses dalam menerapkan. Kenapa penghargaan itu terkadang memang iya. Itulah tadi kita ingin di dalam kurikulum merdeka dia motivasi yang dia miliki bukan dari luar. Kalau kita memberikan hadiah kepada siswa itu, dia ada motivasi dari orang lain sehingga dia melakukan itu. Contoh, dia datang ke sekolah tepat waktu karena dia takut akan dihukum masuk ke WC, akan membersihkan. Dengan rasa takut dia datang setiap hari. Kan begitu. Tapi atas kesadarannya dia tidak ada. Artinya timbul pada diri siswa tersebut dia dikontrol oleh uang. Yang diharapkan pada guru-guru merdeka dia pamannya. Bapak mengatakan pamannya dia lagi satu, penghargaan kita berikan. Dia hanya mengharapkan penghargaan itu dia lagi satu. Yang kita harapkan bukan seperti itu pada guru-guru merdeka. Yang hati-hati yang kita harapkan adalah dia akan sadar dirinya bahwa tugasnya sebagai siswa belajar terus belajar, sedangkan penghargaan itu hanyalah sebuah bonus kepada dia, bukan hanya sekedar bukan untuk menambah. Salah satu orang guru mengatakan, saya mau siswa perwakilan kita lagi satu cerdas cermat, kan begitu. Kita ingin, kita obsesinya itu karena berharap dikenal oleh orang luar. Kita menggenjot siswa-siswa kita untuk belajar supaya dapat hati suara sana. Ketika kita obsesinya itu karena berharap dikenal oleh orang luar. Kita menggenjot siswa-siswa kita untuk belajar supaya dapat hati suara sana. Ketika harapan itu pupus di tengah jalan tidak tersampai, apa kejadian di belakang? Harapan guru yang mengenjot tadi itu akan stop. Karena apa? Itulah motivasinya mengajar siswa. Motivasi. Yang harapan kita dalam kurikulum merdeka adalah kita menumbuhkan motivasi di dalam jiwa peserta didik kita itu sendiri harus ada. Dengan apa caranya? Dengan membudayakan sikap disiplin positif yang ada pada di sekolah kita. Jangan istilahnya seperti kita, betul. Saya harus datang tepat waktu hari ini karena pikir nanti ditegur oleh kepala sekolah. Kita selalu takut akan ditegur oleh kepala sekolah. Sebagai motivasi kita datang tepat waktu. Padahal kita punya kewajiban. Seharusnya kita harus datang memang bukan akan teguran itu. Itulah artinya. Ya, disiplin positif itu membangkitkan kesadaran diri bahwa tanggung jawabnya itu ada. Bukan karena motivasi di luar sehingga dia melakukan itu. Ya, jadi begini Pak. Motivasi itu kan ada dari intern dan ekstern. Intern ya di dalam pribadi siswa itu kan, kemudian eksternnya dari luar. Nah, jadi untuk menumbuhkan motivasi itu harus ada dari luar juga. Jadi mengingat apa sebagaimana Pak katakan tadi, motivasi berbentuk hadiah itu saya rasa memang bukan berupa hadiah dulu, ya. Cuma yang ingin kami tahu, mestinya konsep daripada kurikulum merdeka ini memang apakah berbentuk penghargaan itu memang tidak ada atau bagaimana? Ya, kalau ada bagaimana bentuknya? Kemudian kalau dilakukan seperti ini dampaknya bagaimana? Apakah ada peningkatan? Saya rasa begini, menurut hemat saya untuk memberikan hadiah kepada yang berprestasi itu wajar-wajar saja, tetapi tidak selalu berikan itu. Kita saja perlu motivasi kok dari luar, ya, perlu motivasi, perlu hadiah ataupun bukan perlu hadiah dan sebagainya kan begitu. Cuman yang ingin kami tanyakan, yang kurikulum merdeka ini, apakah memang penghargaan atau reward itu tidak ada? Kalaupun ada, bagaimana bentuknya? Itu yang kami ingin tahu. Supaya nanti kami di sini ya melaksanakannya. Berbentuk apa, bagaimana? Di sini yang masuk juga mungkin di contoh siswa berprestasi. Memang perlu dia itu kita berikan juga sebagai menambah motivasinya dia. Cuma tidak perlu. Artinya karena tadi dikatakan adalah apabila motivasi itu karena motivasi ini bukan sempit, artinya luas. Pengertian penghargaan itu kan luas,
bukan hanya sempit, semua juga nggak sempit ya pengertiannya. Ya, di sini kan ada identitas gagal dalam disiplin. Contoh, tidak efektif merusak hubungan sifat iri. Nah, ini terkadang sering terjadi kepada siswa-siswa ketika dia tidak mendapatkan ranking 1. Makanya dia itu ada jiwa sifat iri itu terkadang tumbuh di dalam hatinya, tidak muncul dalam perbuatan, tumbuh. Bukan dalam arti dalam kurikulum merdeka itu tidak perlu penghargaan, itu ada dikatakan penghargaan pada siswa itu. Cuman apa? Terkadang di konsep yang tahun lalu kita selalu memberikan kurikulum penghargaan pada semua siswa tentang yang satu dapat ini, yang ini dapat ini, sehingga kita terkadang lupa pertumbuhan dari motivasi dari ruang kelas itu bagaimana? Apakah meningkat? Terkadang kita hanya memberikan penghargaan kepada 1, 2 orang, 3 orang, tapi kita tidak melihat dari keseluruhan siswa. Kita kan berharap, oh dengan adanya saya beri kepada ranking 1, siswa lain ikut bermotivasi. Tapi kita tidak sampai ke situ. Cuman kita patokannya setiap hasil ujian dapat ranking 1 sekolah. Itu aja. Cuman terkadang kita tidak mengetahui bagaimana sikap-sikap siswa lain yang tidak dapat penghargaan tersebut. Bagaimana perilakunya terhadap teman-temannya. Nah, bukan dalam arti tidak dilakukan penghargaan, tapi di sini dikatakan gagal karena itu salah satu di sini konsep disiplin, istilahnya di kurikulum merdeka adalah membangkitkan kesadaran diri anak didik itu dalam proses belajar mengajar atas kesadaran dirinya dengan motivasi dirinya supaya apa? Supaya kreativitasnya itu berkembang. Dengan penghargaan, terkadang kata orang, banyak orang mengatakan dengan penghargaan bisa mematikan kreativitas seseorang. Lalu disarankan di sini adalah restitusi. Makanya situ dikatakan tadi posisi yang bagus adalah posisi manajer dalam membangun disiplin positif yang ada di kelas. Di mana kalau sistem pemantau, biasanya pemantau kalau ada pelanggaran tentu ada konsekuensinya. Dia larinya itu konsekuensi. Kalau sistem pemantau dia larinya, oh ada melakukan kesalahan, ini pelanggarannya, lakukan. Setiap hari pelanggaran itu sistem pemantau. Kalau sistem manajer dia tidak begitu. Dia mencari kesalahannya itu dari mana, didiskusikan kesalahan itu dan memperbaiki kesalahan itu dan merubah kesalahan itu sehingga kesalahannya itu dirubah oleh siswa itu sendiri dan kita kembalikan dia dalam kelompoknya dalam posisi mental yang lebih kuat daripada sebelumnya. Bukan dalam arti dia kembalikan kepada kelasnya dalam keadaan tertekan lagi, tapi sudah dia lebih kuat lagi mentalnya dan bisa berubah lagi. Itu yang dimaksudkan restitusi. Makanya restitusi ini adalah salah satu guru mengatasi siswa yang tidak disiplin. Kalau tadi masalah penghargaan mungkin itu di dalam proses belajar mengajar. Tapi kalau di dalam kurikulum merdeka, penghargaan itu masih perlu diberikan sebagai apa? Sebagai motivasi dari luar. Nah, tugas kita sebagai guru, mari kita tumbuhkan motivasi dari dalam siswa tersebut. Makanya dikatakan di kurikulum merdeka itu Tutburi Handayani guru mengatasi siswa yang tidak disiplin. Kalau tadi masalah penghargaan mungkin itu di dalam proses belajar mengajar. Tapi kalau di dalam kurikulum merdeka, penghargaan itu masih perlu diberikan sebagai apa? Sebagai motivasi dari luar. Nah, tugas kita sebagai guru, mari kita tumbuhkan motivasi dari dalam siswa tersebut. Makanya dikatakan di kurikulum merdeka itu Tutburi Handayani Ingarso Sungtolodo, ya di mana siswa sebagai guru sebagai suri tauladan. Guru itu harus menampilkan, nanti akan diikuti oleh siswa. Lalu ada Ingarso Sungtolodo, guru berposisi di depan
dalam memimpin pembelajaran. Dan Tuguri Handayani dikatakan Tuguri Handayani adalah guru berdiri di belakang mendorong siswa dalam belajar. Nanti jangan diasal-artikan apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam kurikulum Merdeka itu. Makanya saya katakan di acara KKJ kemarin, kurikulum Merdeka itu kalimatnya menghambakan pada anak didik. Bukan dalam arti menghamba, di sini kita menghamba yang lebih religius, artinya memenuhi kebutuhan guru tersebut. Makanya di sini dikatakan dalam penerapan disiplin positif harus dilakukan dengan restitusi, di mana kalau kita lakukan manajer, berarti posisi kontrolnya pada siswa itu pada dirinya sendiri, bukan pada diri kita. Makanya tadi ada siswa bersalah, kamu melakukan kesalahan, iya. Mengaku salah, iya. Lalu dari kesalahan itu bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Dia akan memberikan ide, Pak, saya akan meminta maaf. Lalu kita sambut, oke, minta maaf, lanjutkan. Lalu akan apa lagi? Begitu, seterusnya. Oke, mungkin itu artinya dari kurikulum Merdeka adalah penghargaan itu masih dibutuhkan, tapi lebih dalam lagi sebagai guru adalah lebih spesifik lagi. Di sini kurikulum Merdeka adalah coba kita tumbuhkan motivasi dalam jiwa dari siswa tersebut dalam menerapkan disiplin di sekolah, dalam arti bukan takut akan teguran dari guru dia datang terlambat, bukan ingin imbalan dia datang cepat, tapi dia memiliki hak dan kewajiban sebagai murid di sekolah. Mungkin dari itu sebagai jawaban dari saya, mungkin dari teman-teman lain. Mengenai hukuman ya, ataupun konsekuensi ya. Jadi hukuman kita ketahui bahwa ada non fisik dan fisik, verbal, non fisik dan fisik, hukuman fisik dan non fisik. Kalau fisik mencubit, ya, memukul dan sebagainya. Kalau non fisik mencela ataupun mensuruh menghormat bendera. Jadi di situ hukuman ini menyakitkan, tidak nyaman begitu. Artinya apakah di kurikulum Merdeka ini memang tidak ada hukuman? Artinya hukuman itu bukan non fisik, bukan hukuman fisik. Apakah fisik? Memang kalau dulu konvensional, sistem pembelajaran konvensional fisik, ya, memukul dengan roll dan sebagainya itu dulu. Memang tidak boleh sekarang, ada undang-undangnya pun. Apakah non fisik juga tidak boleh dilakukan? Karena begini, kalau kita tidak memberikan hukuman dalam artian hukuman non fisik, ya, jadi kami rasa siswa itu tidak ada perubahan. Ya, sedikit tidaknya teguran atau bagaimana. Apakah memang teguran dalam kurikulum Merdeka ini juga tidak boleh atau bagaimana? Saya rasa tidak akan tercapai proses pembelajaran dan membuat karakter anak itu pun tidak akan terbentuk karena tidak adanya jenis bukan hukuman istilahnya, itu hukum. Arti halusnya apa itu? Sanksi lah ya, sanksi ya, seperti itu. Atau orang Bapak jelaskan ini karena itu menyakitkan, tidak nyaman. Memang betul hukuman itu tidak menyakitkan, tidak nyaman, takut, memaksa dan sebagainya. Ya, memang betul itu di kurikulum Merdeka. Ya. Bukan di kurikulum Merdeka saja, di kurikulum sebelumnya, kurikulum 13 dilarang melakukan hukuman. Yang dikatakan hukuman ada fisik dan non fisik. Hukuman fisik umpamanya mencubit, memukul dan sebagainya. Kalau non fisik bisa saja dengan verbal, dengan perkataan, membentak dan sebagainya. Itu sebuah hukuman. Nah, apakah boleh? Kalau dari pribadi saya tidak boleh. Kenapa? Enggak, ini dari kurikulum Merdeka, Pak. Kurikulum mereka juga tidak boleh. Karena apa? Di sini apabila kita membentak siswa tersebut dalam keadaan kalimat kasar, nada yang tinggi, itu kita akan membunuh karakter. Oke lah kalau dibentak oke. Kemudian di bidang lain misalnya kita suruh bikin ini, kita suruh ini, misal hukumannya yang standar lah, nggak menyakitkan, apa gitu juga boleh. Boleh di kurikulum mereka. Mungkin begini, seperti saya jelaskan tadi, siswa datang terlambat.
Siswa datang terlambat, lalu kita bersihkan WC. Apa hubungannya datang terlambat dengan membersihkan WC? Coba kita tarik. Apa hubungannya? Ya, untuk ini menumbuhkan karakternya supaya dia tidak lagi berbuat akan datang. Artinya, Ya. dia akan datang tepat waktu lagi. Dia akan besoknya akan datang, tapi dengan motivasi takut hukuman. Ngerti bukan? Dia akan datang besok. Hari ini dia terlambat, dia suruh bersih. Besok harus datang tepat waktu, kalau nggak gini. Oke Pak, ya. Dia pulang dalam keadaan tidak nyaman. Lalu dia datang besoknya, dengan membawa pengalaman yang lalu, yang kemarin dia bawa, dengan datang tepat waktu, malah dia yang pertama datang waktu, dengan motivasi ekstrinsik takut dihukum lagi. Yang sedangkan di kurikulum Merdeka adalah menumbuhkan intrinsik. Dia datang tepat waktu itu bukan berdasarkan rasa takut dan rasa akan imbalan dapat. Nah, kan di kurikulum Merdeka adalah menumbuhkan intrinsik. Dia datang tepat waktu itu bukan berdasarkan rasa takut dan rasa akan imbalan dapat. Nah, kalau di sini makanya dikatakan tadi, coba kita beri hukuman apabila dia tidak datang, apabila dia tidak mengerjakan PR, sesuaikan keyakinan kelasnya apa. Umpamanya, mengerjakan PR lagi. Jangan ditambah lagi PR-nya. Yang kemarin aja sudah tidak dikerjakan, apalagi ditambah. Contoh saya kemarin. Siswa saya tidak mengerjakan PR, ada 5 orang. Sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya suruh saya hormat bendera. Sebelumnya. Tapi ketika saya ikut guru penggerak, tidak ada saya lakukan lagi. Kenapa? Saya berusaha mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak didik itu sendiri. Saya memberikan waktu. Nah, kamu di sini kerja KPR. Yang lain saya lanjutkan. Ini kita bahas, kamu selesaikan, nanti kita bahas lagi. Di dalam kelas itu juga dia. Dan kita fokus pada guru. Artinya saya tidak menghukum. Dia tetap menyelesaikan tugasnya. Dan saya melanjutkan dengan pelajaran dengan siswa lain. Artinya apa? Di situ apabila kita memberi pelayanan yang baik kepada siswa, tentu dia akan memberikan efek yang baik juga kepada kita nantinya. Tapi apabila kita selalu menghukum, mungkin yang kita harapkan mungkin akan tampillah generasi depan di lingkungan yang ada rasa takut. Bukan dalam arti kalau di kurikulum Merdeka memberikan sebuah hukuman itu tidak boleh dan dilarang. Begitu menurut saya. Ya, mungkin di situ bukan begini ya. Kita di lingkungan sekolah ini bukan hukuman yang sanksi lah ya. Kalau kita tidak memberikan sanksi kepada, memang tidak semua siswa yang melanggar aturan, tidak. Karena kita juga di sekolah ini memiliki aturan yang begini. Memang tidak. Kalau kita hitung kalau 100% ya mungkin 15% lah atau 10% siswa yang tidak mematuhi aturan. Nah, ketika mereka tidak mematuhi aturan, ya kita tidak memberikan sanksi, ya, cuman penerapan pada diri mereka. Karena jangan hati-hati loh Pak. Karena kan kita tahu sendiri banyak siswa ini yang wataknya keras. Ketika kita mengatakan ini cuma dengan kata-kata saja terulang kembali, ya, terulang kembali. Itu harus dipahami juga. Kemudian pertama, yang keduanya, seperti yang katakan tadi, memberikan sanksi. Misalnya apa? Membeli sampah atau ini, ya. Itu jenis hukuman sanksi yang konsekuen saya rasa. Karena kenapa? Itu kan tertanam pada dirinya. Oh, ketika dia melakukan hukuman, nggak bisa. Ini lain kali. Tapi kalau berbentuk fisik, tampar, itu tidak akan mengingat dia. Teringat di situ aja. Ya. Tetapi kalau sanksi yang lain seperti tadi, dia ini ada. Kalau saya lakukan seperti ini, akan seperti ini. Janganlah. Jadi timbullah niatnya untuk tidak mengulangi kembali. Tapi kalau fisik tampar ataupun mencela tadi, nah jadi itu akan nggak mempan. Kalau istilahnya kalau bahasa kuliahnya batak ya. Ada. Jadi artinya di kurikulum Merdeka tidak ada hukuman atau sanksi.
Atau lo mau jelaskan. Tapi kalau tidak ada sanksi, saya rasa tidak akan untuk mendidik. Karena gini, di rumah kita aja, anak kita yang nakal, kita beri sanksi loh. Ya. Kemudian di negara kita ini pun ya ada nanti yang membuat kejahatan, sanksinya ada kok. Ya kan begitu. Jadi sanksinya ya beda level. Kalau sanksi nanti apa istilahnya siswa atau anak-anak itu ya level-levelnya menurut. Tapi tidak ada istilahnya oh tidak ada hukuman, tidak ada sanksi. Saya rasa untuk apa kita buat aturan? Karena selama ini kita buat aturan yang sewajar-wajarnya. Jadi kalau kurikulum mengatakan kurikulum Merdeka mengatakan tidak ada sanksi atau hukuman, itu saya rasa ya tidak akan efisien kalau dalam mendidik. Itu. Memang rata-rata memang banyak ini ketika pengalaman di waktu di Zoom, banyak pertanyaan. Cuman saya menangkap hukuman itu dilarang berbentuk fisik. Apa yang dikatakan hukuman? Tapi kita ada dua solusi di sini di depan, konsekuensi dan restitusi. Yang dikatakan konsekuensi adalah membuat rasa tidak nyaman kepada anak didik itu dalam sesaat. Bukan dia contoh namanya. Tadi kita memberi konsekuensi, namanya dia tidak mengerjakan PR. Kita bawa dia membawa PR di depan kelas tadi. Dia tidak merasa nyaman di saat itu. Kenyamanan di jangka pendek. Itu peraturannya. Yang dikatakan hukuman terkadang jangka panjang. Artinya dia membekas. Kalau sifatnya membekas di dalam hati atas hukuman itu tidak akan bisa dilaksanakan lagi. Tapi kalau konsekuensi sesuai jalurnya, yang dikatakan konsekuensi adalah membuat rasa tidak nyaman kepada si pelanggar pada saat itu. Pada sesaat saja, itu yang dikatakan konsekuensi. Artinya sanksi tadi, umpamanya dia tidak mengerjakan PR, kamu akan begini. Tapi harus dihubungkan. Dia tidak mengerjakan PR, kita suruh membersihkan toilet. Kira-kira menurut saya bekas di hatinya itu ada. Itu sejenis hukuman yang tidak nyaman, yang dia tidak inginkan. Tapi umpamanya kita membuat konsekuensinya di dalam kelas. Umpamanya menyapu umpamanya menjaga kebersihan, ataupun seperti saya tadi mengerjakan PR, ataupun belajar dengan orang lain lagi yang sifatnya dia tidak nyaman dalam kondisi belajarnya, bukan dalam arti dia dibully pada saat itu. Tapi dia tidak, kita membuat ketidaknyamanan belajarnya, umpamanya dia tidak menggunakan sepatu, harus warna-warni dia bawa. Terus kita suruh dia tidak sekolah, tidak usah belajar, kamu di sana. Itu salah. Padahal kewajibannya dia itu ke sekolah adalah belajar. Itu hanya fasilitas, tidak mengganggu dalam pelajaran. Cuma kita beri sanksi sesuai dengan apa yang dilanggar. Dengan pelanggarannya kecil, lalu sanksinya lebih berat dan malahan tidak. Sanksi kepada memang tidak semua siswa yang melanggar aturan tidak. Karena kita juga di sekolah ini memiliki aturan yang begini. Memang tidak, kalau kita hitung kalau 100% ya mungkin 15% lah atau 10% siswa yang tidak mematuhi aturan. Nah, ketika mereka tidak mematuhi aturan, ya kita tidak memberikan sanksi, ya, cuman penerapan pada diri mereka. Karena jangan hati-hati loh Pak. Karena kan kita tahu sendiri banyak siswa ini yang wataknya keras. Ketika kita mengatakan ini cuma dengan kata-kata saja terulang kembali, ya, terulang kembali. Itu harus dipahami juga. Kemudian pertama, yang keduanya, seperti yang katakan tadi, memberikan sanksi, misalnya apa, memilih sampah atau ini, ya, itu jenis hukuman sanksi yang konsekuen saya rasa. Karena kenapa? Itu kan tertanam pada dirinya. Oh, ketika dia melakukan hukuman, oh nggak bisa. Ini lain kali. Tapi kalau berbentuk fisik, tampar, itu tidak akan mengingat dia. Teringat di situ aja. Ya, tetapi kalau sanksi yang lain seperti tadi, dia ini ada. Kalau saya lakukan seperti ini, akan seperti ini. Janganlah. Jadi timbullah niatnya untuk tidak mengulangi kembali. Tapi kalau fisik tampar ataupun mencela tadi, nah jadi itu akan nggak mempan. Kalau istilahnya kalau bahasa kuliahnya batak ya. Ada. Jadi
Artinya di kurikulum Merdeka tidak ada hukuman atau sanksi. Atau lo mau jelaskan? Tapi kalau tidak ada sanksi, saya rasa tidak akan terjadi untuk mendidik. Karena gini, di rumah kita aja, anak kita yang nakal, kita beri sanksi loh. Ya. Kemudian di negara kita ini pun ya ada nanti yang membuat kejahatan, sanksinya ada kok. Ya kan begitu. Jadi sanksinya ya beda level. Kalau sanksi nanti apa istilahnya siswa atau anak-anak itu ya level-levelnya menurut. Tapi tidak ada istilahnya oh tidak ada hukuman, tidak ada sanksi. Saya rasa untuk apa kita buat aturan? Karena selama ini kita buat aturan yang sewajar-wajarnya. Jadi kalau kurikulum mengatakan kurikulum Merdeka mengatakan tidak ada sanksi atau hukuman, itu saya rasa ya tidak akan efisien kalau dalam mendidik. Itu. Memang rata-rata memang banyak ini ketika pengalaman di waktu di Zoom, ini banyak pertanyaan. Cuman saya menangkap hukuman itu dilarang berbentuk fisik. Apa yang dikatakan hukuman? Tapi kita ada dua solusi di sini di depan, konsekuensi dan restitusi. Yang dikatakan konsekuensi adalah membuat rasa tidak nyaman kepada anak didik itu dalam sesaat, bukan dia contoh namanya. Tadi kita memberi konsekuensi, namanya dia tidak mengerjakan PR. Kita bawa dia membawa PR di depan kelas tadi. Dia tidak merasa nyaman di saat itu. Kenyamanan di jangka pendek. Itu peraturannya. Yang dikatakan hukuman terkadang jangka panjang. Artinya dia membekas. Kalau sifatnya membekas di dalam hati atas hukuman itu tidak akan bisa dilaksanakan lagi. Tapi kalau konsekuensi sesuai jalurnya, yang dikatakan konsekuensi adalah membuat rasa tidak nyaman kepada si pelanggar pada saat itu. Pada sesaat saja, itu yang dikatakan konsekuensi. Artinya sanksi tadi. Pemain dia tidak mengerjakan PR, kamu akan begini. Tapi harus dihubungkan. Dia tidak mengerjakan PR, kita suruh membersihkan toilet. Kira-kira menurut saya bekas di hatinya itu ada. Itu sejenis hukuman yang tidak nyaman, yang dia tidak inginkan. Tapi umpamanya kita membuat konsekuensinya di dalam kelas. Umpamanya menyapu umpamanya menjaga kebersihan, ataupun seperti saya tadi mengerjakan PR, ataupun belajar dengan orang lain lagi yang sifatnya dia tidak nyaman dalam kondisi belajarnya, bukan dalam arti dia dibully pada saat itu. Tapi dia kita membuat ketidaknyamanan belajarnya, umpamanya dia tidak menggunakan sepatu, harus warna-warni dia bawa. Terus kita suruh dia tidak sekolah, tidak usah belajar, kamu di sana. Itu salah. Padahal kewajibannya dia itu ke sekolah adalah belajar. Itu hanya fasilitas, tidak mengganggu dalam pelajaran. Cuma kita beri sanksi sesuai dengan apa yang dilanggar. Dengan pelanggarannya kecil, lalu sanksinya lebih berat dan malahan tidak nyambung dengan atas pelanggarannya dia sendiri. Mungkin begitu Bapak, bukan dalam arti tidak ada sanksi, ada sanksinya, tapi lebih mendidik lagi. Sanksi mendidik. Ya. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Tapi yang lain, teman-teman yang lain. Sekian mungkin di sini saya menjelaskan secara disiplin positif, di mana saya harapkan kepada Bapak-Bapak Ibu cara menemukan sifat siswa itu dia sadar bahwa tanggung jawabnya dia akan sebagai siswa. Nah, begitu juga harapan saya sebagai guru, dan mungkin begitu juga dengan Bapak Kepala. Harapan kita sebagai guru, berilah contoh kepada siswa kita. Seperti saya katakan tadi, kita datang tepat waktu, tidak ada motivasi ekstrinsi dari luar, tapi betul-betul itu sadar bahwa itu tanggung jawab kita sebagai guru, datang tepat waktu. Jangan kita tanamkan kepada siswa kita suruh datang tepat waktu, tapi kita sendiri tidak datang tepat waktu. Maka dari itu
Kita di sini saya mengajak berbenah sedikit demi sedikit. Apabila kita mengajak siswa kita berbuat baik, maka berilah contoh baik terlebih dahulu kepada siswa tersebut. Nah, sekian dari presentasi tentang disiplin positif. Saya harapkan nanti ke depannya bisa kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Saya ucapkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, mana Pak?